Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid dalam rangka yata'allamu khairan aw yu'allimu, dalam rangka mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Fahuwa, maka dia seperti kahaji tama hijjuhu, maka dia seperti memperoleh pahala haji yang sempurna. Kita ketahui semua ikhwan bahwa menuntut ilmu merupakan sebab yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan untuk menambah harta, menambah istri dan yang lainnya. Beliau hanya diperintahkan untuk menambah ilmu. Qul rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, dengan bertambahnya ilmu maka di sana ada kebaikan, ada perbaikan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula perbaikan muamalah kita dengan manusia, atau yang dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Karena jika dua hal ini baik, maka ini adalah sebab yang menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi semua kebaikan itu diraih dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang datang dari Al-Quran, ilmu yang datang dari hadis, dan penjelasan para ulama terhadap keduanya. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema, yaitu hikmah-hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyampaikan kepada sahabatnya sebelum datang bulan suci Ramadan. Bahkan Abu Hurairah tatkala meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan yubashiru ashabahu, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Apa bunyi hadis tersebut? Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurimah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi, memberikan kabar gembira pada sahabatnya untuk bersiap-siap menyambut tamu yang mulia. Kabar gembira tersebut ada 6 hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa dia diberkahi? Karena ijtima'ul ibadatu fihi, berkumpulnya ibadah-ibadah yang besar di dalamnya. Rukun Islam, puasa ada di dalamnya, sedekah, salat, sabar, dan hal-hal yang banyak sekali berkumpul di dalamnya, sehingga dia mubarak, diberkahi. Karena berkah itu adalah kasratul khairi wa dawamuhu, yaitu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Kita tahu bahwa puasa adalah rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga.
yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap kaum muslimin yang balik, berakal dan mampu untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ini yang ketiga. Bahwa pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu dibuka. Ada 8 pintu surga, dan pintu yang khusus bagi as-shaimun adalah pintu ar-rayyan. Nah, diperuntukkan semua bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan, maka hadiahnya adalah surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ini yang keempat, bahwa pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup. Yang jumlahnya ada 7, semuanya ditutup. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya ini? Apakah setan tidak berkeliaran di bulan Ramadan? Enggak, tetap dia berkeliaran. Hanya saja tidak diberikan keleluasaan. Paham? Setan-setan yang besarnya kah yang kecilnya tetap berkeliaran, cuma tidak diberikan keleluasan yang banyak untuk menggoda kaum mukminin. Yang kelima adalah yang keberapa? Yang keenam sekarang ya. Yang keenam adalah fihi lailatun. Di dalamnya terdapat malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Jika seorang beribadah pada malam itu, salat atau zikir atau yang lainnya, maka dihitung 82 tahun 4 bulan dia beribadah seperti itu. Maka ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek tapi diberikan kesempatan Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha, barang siapa yang diharamkan kebaikannya, mereka tidak sibuk beribadah, tidak sibuk mengambil manfaat yang banyak, maka faqad hurima, sungguh dia telah diharamkan kebaikan. Oleh karena itu ulama kita berkata bahwa barang siapa yang tidak islahun nafsi fi syahri Ramadan, barang siapa yang tidak memperbaiki dirinya di bulan suci Ramadan, maka kapan lagi dia akan memperbaiki dirinya? Allah memberikan kesempatan, masih membuka kesempatan, karena Allah tahu bahwa hambanya ada yang lemah imannya, ada yang tidak bersemangat dalam beribadah, maka masih diberikan kesempatan. Semoga kelak kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah, berpuasa, sholat tarawih dan yang lainnya di bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Tinggal beberapa hari lagi. Karena kita tidak tahu beberapa hari ke depan apa kita masih sehat seperti ini. Nah, maka sungguh berbahagialah mereka yang bisa masuk di bulan suci Ramadan. Hikmah-hikmah puasa Ramadan. Kita tahu bahwa hikmah adalah wadu'u syai' fi makanihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beda dengan zalim. Zalim itu wadu'u syai'i fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang terbesar mengadakan bulan suci Ramadan untuk perbaikan bagi hamba-hambanya. Nam, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Sebijaksana yang paling bijaksana? Maka jawabannya adalah bala, benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan-ikhwan dan akhwat, dalil yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban puasa itu hanya satu. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita sejenak
menghayati dan meresapi kandungan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba perhatikan ketika Anda membaca Al-Quran. Saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu terdapat 82 ayat di dalam Al-Quran. Dan isinya pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau ada larangan. Pasti ada perintah dan pasti ada larangan atau ada larangan. Kenapa demikian? Karena orang yang bisa melaksanakan perintah atau istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap janji Allah di akhirat kelak, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini mereka yang bisa apa? Yang bisa menjalani perintah atau menjauhi larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib adalah ma amara bihi syari'u amron jaziman. Apa yang diperintahkan oleh syariat, perintah yang lazim, yang harus. Ini namanya apa? Al-wajib. Jika seorang meninggalkan perintah, maka dia yu'aqabuh. Jika dia mengerjakan perintah, maka dia yusabu, diberikan ganjaran pahala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini merupakan bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang menjalankan puasa Ramadan, bahwa kewajiban puasa Ramadan, puasa itu sudah diterapkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Kalau orang-orang dulu mampu, maka kalian pun pasti mampu melaksanakannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini merupakan hikmah yang terbesar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pensyariatan puasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian istimrar fit taqwa, agar kalian senantiasa bertakwa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan sigoh roja, la'allah. Paham Pak? Dalam ilmu nahwu namanya la'alla, itu saudara indah yang dia tufidu at-taraji wa tawakku. Ada harapan agar kalian bertakwa. Mafhumnya ada yang mendapati takwa, ada juga yang tidak. Karena ini merupakan bentuk harapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu kepastian. Karena banyak nanti orang-orang yang keluar dari Ramadan, setelah itu biasa kembali seperti biasa, mereka tidak sholat, mereka tetap melaksanakan kemaksiatan, berarti wujud takwa itu tidak terhasilkan untuknya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hanya harapan ini yang diinginkan oleh Allah, hanya hikmah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar faedah takwa dan manfaat takwa bagi kaum mukminin, sehingga hanya ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sebutkan beberapa sebab kenapa hanya takwa yang diinginkan oleh Allah. Sebab yang pertama, takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulnya. Wasiat adalah kalimat yang terbaik yang diucapkan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia. Paham? Ini adalah wasiat. Kemudian nanti diterapkannya, dilaksanakannya itu setelah meninggal. Ini namanya apa? Wasiat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengan wasiat takwa. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat
kepada orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, sebelum kalian dan untuk kalian juga, agar kalian bertakwa. Demikian juga dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ada yang hafalkan di sini hadis 28 dalam Arba'in Nawawi? Nah, coba antum baca. Nah, cukup yakfi. Coba lihat di hadis Irbad bin Sariyah, tak kala para sahabat meminta wasiat perpisahan, maka wasiat yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian bertakwa. Ini sebab yang pertama kenapa takwa yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua adalah takwa merupakan khairuz zat, sebaik-baik perbekalan. Kita hidup di dunia ini, Pak, mungkin itu 50 tahun atau 60 tahun. Untuk apa? Untuk mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi seorang mukmin itu perbekalan yang dia perbanyak adalah perbekalan takwa. Bukan harta, bukan anak, bukan kedudukan, karena semua itu akan ditinggalkan. Karena itu Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian. Berbekal untuk apa ya Allah? Berbekal untuk melanjutkan perjalanan menuju negeri akhirat. Dengan perbekalan apa ya wahai Allah? Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian dengan perbekalan takwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, yatsba'ul mayyita salasatun. Jenazah atau mayit itu ketika diantar ke kuburan, yang mengantarnya ada 3. Yatbi'u ahlahu wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang menyertainya, yang mengantarnya ke kuburan ada 3. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, mobilnya, motornya dan yang lainnya, dan amalannya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Akan kembali 2 dan yang tersisa hanya 1. Yang kembali ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan yang tersisa hanyalah yang menemani dia di alam barzah hanyalah amalannya. Hanyalah ketakwaannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebabnya karena takwa itu adalah sebab litaufiki nailil ilmi. Sebab kita dalam mendapati atau memperoleh ilmu. Jika kita memiliki dasar takwa, maka kita akan mudah untuk memperoleh ilmu. Karena kita tahu bahwa Allah mewajibkan kita untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka syaratnya untuk memperoleh ilmu adalah bangun dulu diri Anda dengan ketakwaan. Wattaqullaha, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah pasti akan mengajari kalian. Jadi ini himbauan bagi santri-santri juga bahwa menuntut ilmu mungkin 3 tahun di pondok atau 4 tahun di pondok. Ilmu itu bukan hanya sekedar apa yang didengar kemudian dicatat, setelah itu ditinggal nanti di murojaahnya ketika akan ujian. Enggak, ilmu itu adalah apa yang basyasatul qulub, apa yang menyentuh sampai ke dalam hati, kemudian direalisasikan dengan perbuatan atau amalan. Nah, kemudian alasan berikutnya yaitu takwa merupakan furqan, yaitu pembeda bainal haqqi wal batil. Kita hidup di
di zaman media sosial seperti ini, banyak sekali syubhat-syubhat dan kerancuan yang disampaikan oleh orang-orang tanpa kita sadari. Oh, ternyata kita terseret, ternyata kita terbawa kepada syubhat-syubhat yang dia mungkin menyampaikan Al-Quran dan hadis. Nah, dengan dasar takwa yang ada pada diri kita, maka nanti kita bisa memilah-milih, oh ini kayaknya ustadz syubhat, oh ini kayaknya yang disampaikan gak benar ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kita filter untuk membedakan ini yang hak dan ini yang batil untuk dijauhi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian furqan, ai pembeda yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian berikutnya adalah takwa merupakan sebab makhraj, yaitu sebab keluarnya solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami kesulitan, pasti akan mengalami masalah. Maka Allah akan memberikan kemudahan dan solusi tak kala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yang sangat terpenting adalah husulur rahmatillah. Terhasilkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kita bertakwa. Allah akan merahmati kita selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wasi'at wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku itu sangat luas terhadap segala sesuatu, dan aku akan tulis dan khususkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal kenapa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya takwa. La'allakum tattaqun. Banyak sekali unsur-unsur takwa yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Karena takwa itu meliputi apa-apa yang dilarang kemudian dijauhi, dan apa-apa yang diperintahkan kemudian dilaksanakan. Thalaq bin Habib rahimahullah radhiyallahu anhu pernah berkata, takwa itu adalah fi'lul awamir, mengerjakan perintah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, tarju sawab Allah, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa antatrukal maksiyata ala nuri minallahi takhafa iqaballahi. Engkau takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, hikmah yang pertama adalah agar takwa itu terwujud atau terhasilkan pada diri kita tak kala kita melaksanakan puasa dan ketaatan di bulan Ramadan. Yang kedua, hikmahnya adalah melatih kita untuk menjadi hamba yang ikhlas. Menjadi hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas. Coba bayangkan Pak, tak kala kita berpuasa di siang hari Ramadan, kita menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan. Padahal mungkin kita bisa sembunyi-sembunyi di kamar, sembunyi-sembunyi di WC, masuk minum gitu, atau makan di warung yang tertutup. Kita tinggalkan semua ini. Kenapa? Karena kita ikhlas melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Kalau sekiranya dia enggak ikhlas, maka mungkin tak kala ditanya musyrif, kamu puasa enggak? Iya, saya puasa. Setelah itu dia makan dan minum,
secara diam-diam. Ikhlas ini yang akan membuat kita bisa istiqomah. Ikhlas ini yang akan membuat kita bisa meraih atau memperoleh pahala yang dari ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu kata Al-Izzu Ibnu Abdissalam, al-ikhlasu ayyaf'alal mukallafu at-ta'ata khalisatan liwajhillahi la yuridu ta'ziman minan nasi. Kata Al-Izzu Ibnu Abdissalam, ikhlas itu adalah kamu melakukan ketaatan atau seorang mukallaf melakukan ketaatan murni hanya untuk mencari wajah Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada tujuan ta'zim, yaitu ingin diagungkan, kemudian ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang, ingin didengar oleh orang, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah melatih kita untuk menjadi mukmin yang hakiki. Mukmin yang hakiki. Mukmin yang sebenar-benarnya. Karena tak kala kita menjalani puasa atau sholat tarawih di malam harinya, tidak ada harapan atau tujuan yang lain kecuali karena keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada janji-janji Allah kelak di akhirat. Surga Ar-Rayyan kita nggak pernah lihat. Kita nggak pernah juga melihat Rasulullah, nggak pernah juga melihat Allah. Cuma karena dasar iman yang ada dalam diri kita, inilah yang membuat kita bisa Bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka mendasari dengan keimanan, maka balasannya adalah kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang terbaik juga kelak di akhirat. Tapi syaratnya apa? Harus dilandasi dulu dengan dasar iman. Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah itu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, puasa di siang harinya, salat tarawih di malam harinya dan ibadah-ibadah yang lain, karena dasar iman harus ada dasar iman. Wahtisaban dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu. Ini yang ketiga, hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Menahan lapar dan haus, kalau tidak didasari dengan sabar dalam jiwa, maka kita akan tinggalkan. Ngapain lapar-lapar susah-susah. Demikian juga syahwat yang diperintahkan kita untuk menahannya. Kalau tidak ada habsun nafsi, yaitu menahan jiwa, maka kita nggak bisa bertahan. Maka puasa mendidik kita untuk menjadi menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Bersabar itu meliputi 3 hal.
habsun nafsi ala ta'atillah, menahan jiwa dalam ketaatan. Karena seluruh ketaatan itu Pak, dia adalah mukallaf. Dia adalah taklif, pembebanan dari syariat. Salat itu beban, puasa itu beban, haji itu beban. Nah, kalau tidak didasari oleh dengan sabar di dalam jiwa kita, maka kita tidak bisa istiqomah menjalankan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah habsun nafsi fi tarkil maksiyah, yaitu menahan jiwa untuk meninggalkan kemaksiatan. Jiwa kita ini Pak senantiasa digoda untuk mengerjakan maksiat. Mungkin pegang HP kepengennya buka-buka yang menyenangkan jiwa, karena dia adalah ammaratum bisu, memerintahkan keburukan. Belum lagi godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan yang dia was-was, memberikan was-was kepada kita. Kalau jiwa kita tidak bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan ini, maka selesai, kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah habsun nafsi fi qada'illahil makruh, yaitu menahan jiwa dari tidak berkeluh kesah terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Kita tahu di alam semesta ini, kehidupan yang kita jalani ini Pak, berkisar antara kebaikan dan keburukan, sehat, sakit, kaya, miskin. Kita tidak selamanya sehat. Kita suatu saat akan sakit, baik itu diri kita atau keluarga kita tertimpa suatu musibah. Maka disinilah pentingnya sabar, yaitu habsun nafs, menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah. Kita yakin bahwa musibah adalah ujian dan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Nah, sabar ini bisa diraih kalau dilatih. Nah, tempat pelatihannya itu di bulan suci Ramadan nanti. Tak kala ada orang ngajakin kita kelahi, ada orang yang mencaci kita, maka anjuran Rasulullah apa? Qul lahu, katakanlah kepadanya, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Tolong jangan diganggu. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Aku sedang menahan diri dari apa? Dari melakukan yang mungkar-mungkar, yang bejat-bejat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zuri wal amala bi wal jahla falaisa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan ghibah, caci maki dan yang lainnya ketika dia berpuasa, maka Allah tidak tidak berhajat kepada puasanya. Apa maksud dari hadis ini? Yaitu puasanya akan naqisul ajr, akan berkurang pahalanya. Bukan batal puasanya Pak ya, tapi naqisul ajr, pahalanya itu akan berkurang. Bisa berkurang atau bisa juga habis kalau dia masih melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Nah, hikmah yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Hikmah yang kelima adalah mendidik kita atau melatih kita untuk menjaga persatuan. Ini Pak, hikmah dari bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan, yaitu mendidik kita untuk menjaga persatuan. Mana hal yang menunjukkan itu? Yaitu tatkala Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal Syawal. Ini jamaah, menjaga jamaah di sini. Tatkala ada seseorang yang sudah melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, di sore harinya pas tenggelam matahari, dia akan melihat sebentar di situ.
Mungkin dia sampaikan ke menteri itu atau ke Pak Wali Kota, dia sampaikan bahwa saya sudah melihat hilal. Terus beritanya atau kabarnya ini tidak didengar oleh pemerintah, maka dia tidak boleh menyampaikan kepada yang lainnya. Dia nggak boleh, ayo jamaah saya sudah melihat hilal ini, besok kita puasa aja. Nggak boleh. Karena ini akan membuat perpecahan, membuat keributan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan janganlah kalian berselisih dan berpecah belah. Ini dilarang di dalam agama kita. Nah, dengan berpuasa itu dididik kita untuk apa? Untuk bersatu. Kita dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun sebagian orang melabeli kita dengan kalimat-kalimat yang keji, tapi kita adalah ahlu sunnah, orang yang banyak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah semampunya, dan dia berjamaah. Jama'atul alal haqqi wa jama'atu alal abdani. Baik itu berkumpul bersatu dengan badan-badannya atau berkumpul di atas kebenaran. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah berkata, al jama'atu ma wafaqal haqq in kunta wahdah wa in kunta wahdah. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau sendirian. Meskipun engkau sendirian. Nah, hikmah berikutnya adalah mendidik kita atau melatih kita untuk ta'awunu alal birri, tolong menolong dalam kebaikan. Banyak sekali unsur-unsurnya. Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak sedekah, mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Ini semua bentuknya adalah ta'awun, tolong menolong. Si kaya membantu si miskin biar dia dapat merasakan juga gembira di saat hari raya. Maka Allah memerintahkan kita untuk ta'awanu alal birri wat taqwa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Tidak mesti dengan harta, mungkin bisa dengan ide-ide, mungkin bisa dengan tenaga, atau saran-saran, atau nasihat, atau yang lainnya. Ini adalah bentuk ta'awun kita kepada sesama kaum muslimin, dan sekaligus sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Rasulullah bersabda dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang ke-13. Coba baca ini, Fajar. Hadis yang ke-13 dalam Arba'in Nawawi. Nah, coba antum sebelahnya. Sebelahnya. Hadis yang ke-13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jika kita cinta dengan makanan yang enak atau rumah yang mewah atau memiliki uang, maka peruntukkanlah hal itu kepada saudara kita juga sebagai bukti cinta kita kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Kemudian hikmah berikutnya adalah puasa Ramadan atau bulan suci Ramadan mendidik kita untuk qurbi lil Quran, dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran Al-Karim turun seluruhnya itu di bulan suci Ramadan, atau yang dikenal dengan apa? Nuzulul Quran. Jibril turun membacakan Al-Quran full kepada Rasulullah atau tadarrus khotam Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran
di luar bulan suci Ramadan, maka berikanlah kesempatan waktu untuk membaca Al-Quran istiqomah, meskipun itu 1-2 ayat dalam sehari, meskipun itu terbata-bata, maka dia akan mendapatkan pahala karena pahala kesungguhannya, bukan karena pahala kesalahannya. Karena setiap ayat, setiap huruf yang kita baca itu akan membuahkan 10 pahala. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu nanti dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu 1 huruf atau ha mim itu 1 huruf. Akan tetapi alifnya dihitung 1 huruf, lamnya dihitung 1 huruf, mimnya dihitung 1 huruf. Kita membaca Al-Fatihah saja itu ratusan jumlah hurufnya. Kalau kita nggak bisa baca-baca yang lain, mungkin baca Al-Fatihah saja. Itu saja dibaca-baca terus untuk apa? Untuk meraih pahala yang banyak di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang bisa disampaikan, masih banyak lagi tentang hikmah karena waktu yang sangat mepet. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa berupa kertas atau langsung mungkin. Nah, kita lanjut hikmah yang lain dari syahrul Ramadan atau puasa Ramadan. Hikmah berikutnya adalah mendidik kita untuk ihsan. Untuk ihsan. Ihsan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam Islam. Muslim, mukmin, muhsin. Ihsan ini yang sangat tinggi. Sebagaimana Jibril alaihi salam tatkala bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil ihsan," kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka kata Rasulullah, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Coba Pak bayangkan tak kala kita bekerja kemudian diawasi oleh satpam mungkin atau langsung bos yang mengawasi, maka kita akan serius dalam bekerja kan? Nah, tak kala seseorang itu beribadah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin dia bermain-main, enggak mungkin dia enggak serius, pasti dia serius karena diawasi. Nah, bulan suci Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang muhsin. Kita berpuasa di siang harinya, padahal kita mampu untuk makan atau singgah di warung yang ditutupi oleh kain, kita diam-diam masuk ke sana. Nah, kita tinggalkan semua itu. Kenapa? Karena kita muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika kalian tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yarak. Yakinlah bahwa Allah melihat kalian. Kita tahu semua bahwa dari kalangan nabi, sahabat dan yang lainnya, itu tidak ada satupun dari kalangan mereka yang pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah tatkala di Isra Mi'rajkan, itu tidak melihat, yang dilihat hanyalah cahaya. Karena memang Allah tidak berikan kesempatan manusia melihatnya di dunia. Musa alaihi salam tatkala meminta untuk diperlihatkan, kata Allah, "Lan taroni," kamu tidak bisa melihatku. Akan tetapi melihat Allah itu diperuntukkan untuk di akhirat kelak, apakah itu di padang mahsyar ataukah di surga. Disitulah wajah-wajah mukmin berseri-seri karena kebahagiaannya melihat kekasihnya
Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mukmin pada waktu itu berseri-seri karena mereka melihat kepada Rabb-nya. Nah, ini hikmah yang terdapat dalam bulan Ramadan. Hikmah yang lainnya adalah mendidik kita untuk menghidupkan malam atau sholat malam. Karena di Ramadan itu disyariatkan sholat tarawih di malam harinya. Sholat tarawih atau yang dikenal juga dengan sholat tahajud, sholat malam, sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih, ini pada hakikatnya sama. Cuma kalau tarawih itu dibarengi dengan istirahat yang agak panjang. Paham? Habis selesai 2 rakaat istirahat, baca-baca Al-Quran dulu atau ngopi dulu atau minum dulu 10 menit atau 15 menit ke depan baru melaksanakan lagi, namanya istirahat. Dan sholat tarawih itu bisa dengan 13 atau 11, dan lebih banyak rakaatnya itu lebih bagus, mungkin 20 atau 30 atau yang lainnya, karena hikmahnya adalah ihyaul lail, menghidupkan malam. Kalau mau seperti Rasulullah 11 rakaat, tapi rakaat yang pertama surah Al-Baqarah, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Imran dan seterusnya. Karena dia apa? Ihyaul lail, menghidupkan malam. Jangan seperti masyarakat sekarang 11 rakaat, tapi rakaat yang pertama kul, rakaat yang kedua kul. Setelah itu apa? Setelah selesai 10 menit, 15 menit sholat tarawihnya, setelah itu ngobrolnya yang panjang. Jadi hidupkan malamnya dengan ngobrol atau melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Nah, jadi sholat malam ini adalah sholat yang terbaik setelah sholat fardu, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam suatu hadis, afdalus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jika mampu hanya 3 rakaat atau 5 rakaat atau 10 rakaat, ya silahkan diistimrorkan, diistiqomah untuk dirutinkan melakukan sholat tarawih. Kemudian setelah itu datang lagi bulan-bulan yang lain, maka hidupkan lagi malam dengan apa? Dengan sholat malam. Karena ini merupakan da'bul mukmin, ciri khas seorang mukmin, yaitu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Al-afu, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.